Mengapa cara saksi Yehova memperingati perjamuan kudus berbeda dengan gereja lainnya? Kami memperingati perjamuan kudus dengan cara yang sesuai dengan Alkitab. Perjamuan kudus juga disebut perjamuan malam Tuhan, perjamuan terakhir, atau peringatan kematian Yesus. 1 Korintus 11 ayat 20. Namun, banyak gereja memperingatinya dengan cara yang tidak sesuai dengan Alkitab. Video ke-38 berjudul, apakah perjamuan kudus yang dilakukan oleh saksi-saksi Yehova sesuai dengan Alkitab? Setiap tahun, saksi-saksi Yehova memiliki sebuah acara besar yang disebut sebagai perjamuan malam Tuhan. Demikian juga orang Kristen memiliki acara besarnya sendiri yang disebut sebagai Jumat Agung yang dilakukan pada hari Jumat dan Paskah yang dilakukan pada hari Minggunya. Meskipun saksi-saksi Yehova dan orang Kristen pada umumnya melakukan perjamuan kudus, tetapi keduanya mempraktekkan hal yang berbeda. Apakah perbedaan praktek perjamuan kudus yang dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya dengan saksi-saksi Yehova? Doktrin denominasi Kristen utama mengajarkan bahwa setiap orang yang telah mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi dan dibaptis, jika ia telah mempersiapkan hatinya, maka ia boleh mengambil roti dan anggur saat perjamuan kudus dilakukan. Sebaliknya, hal ini tidak demikian dengan ajaran saksi-saksi Yehova. Ajaran saksi Yehova hanya membolehkan 144.000 orang saja menikmati perjamuan kasih tersebut, sedangkan jutaan saksi Yehova tidak diperbolehkan. Kita lihat dalam keterangan yang bersumber dari jw.org ini. Siapa saja yang makan roti dan minum anggur? Hanya sedikit yang makan roti dan minum anggur saat saksi Yehova memperingati perjamuan malam Tuhan. Apa alasannya? Darah Yesus yang tercurah mengesahkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian antara Allah Yehova dan bangsa Israel kuno. Ibrani 8 ayat 13. Hanya orang-orang yang termasuk dalam perjanjian baru inilah yang makan roti dan minum anggur sewaktu memperingati perjamuan malam Tuhan. Bukan semua orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang telah dipanggil secara khusus oleh Allah. Ibrani 9 ayat 15. Mereka akan memerintah di surga bersama Kristus. Alkitab mengatakan bahwa hanya 144.000 orang yang mendapatkan kehormatan ini. Mereka yang memerintah bersama Kristus disebut sebagai kawanan kecil. Lukas 12 ayat 32. Berbeda dengan mereka, kebanyakan dari kita berharap untuk menjadi bagian dari suatu kumpulan besar yang akan hidup kekal di bumi. Penyingkapan 7 ayat 9. Memang, kita tidak makan roti dan minum anggur saat memperingati perjamuan malam Tuhan. Tapi, kita bersyukur karena Yesus telah mengorbankan dirinya demi kita. Jika jutaan saksi Yehova tidak turut ambil roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus, lalu apakah yang dilakukan oleh mereka saat menghadiri perjamuan tersebut? Perhatikan video ini, di mana roti diedarkan dari satu orang ke orang yang lain. Demikian juga anggurnya, hanya mereka tidak memakan dan meminumnya. Menurut majalah Menara Pengawal, 15 Februari tahun 2013 halaman 13 mengatakan bahwa para saksi Yehova menghadiri peringatan sebagai pengamat yang penuh respek. Roma pasal 6 ayat 3-5. Pertanyaannya adalah, apakah benar
Apa yang diajarkan oleh saksi Yehuwa itu berdasarkan Alkitab? Pertama kita kaji dulu ajaran saksi Yehuwa yang mengatakan bahwa jutaan saksi Yehuwa yang menghadiri acara perjamuan kudus tersebut sebagai pengamat yang penuh respek dengan mencantumkan Roma pasal 6 ayat 3-5. Kita lihat kitab Roma pasal 6 ayat 3-5. Apakah ayat 3-5 tersebut berbicara tentang orang-orang Kristen yang tidak turut ambil bagian tetapi hanya sebagai pengamat yang penuh respek? Ayat-ayat tersebut sama sekali tidak bicara tentang orang Kristen yang hadir dalam sebuah perjamuan kudus yang berlaku seperti seorang pengamat. Bahkan jika kita cari satu ayat pun di dalam perjanjian baru, tidak ada satu pun yang mengajarkan orang Kristen untuk tidak turut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Hanya orang yang bukan Kristen hadir di dalam sebuah perjamuan kudus, tetapi ia tidak ikut ambil bagian. Orang bukan Kristen itu disebut sebagai pengamat yang penuh respek. Nah, apakah jutaan saksi-saksi Yehuwa bukan Kristen sehingga mereka hanya sebagai pengamat? Mengapa orang Kristen yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat wajib mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan nasib para saksi Yehuwa yang tidak turut ambil bagian dalam perjamuan kudus? Apakah mereka dibangkitkan? Sebelum saya lanjutkan bahasannya, jika Anda ingin mendukung channel ini terus menyingkap rahasia ajaran saksi Yehuwa, silakan subscribe dan tekan belnya agar Anda tidak tertinggal video berikutnya. Jika Anda menyukai bahasan video ini, silakan like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk berbagi video ini kepada saudara Kristen lainnya agar mereka dapat terhindar dari penyesatan saksi-saksi Yehuwa. Saksi-saksi Yehuwa berkeliling dari rumah ke rumah siap untuk menjerat orang Kristen yang kurang memahami ajaran saksi Yehuwa yang sebenarnya. Jadi semakin banyak orang Kristen tahu bahwa organisasi lembaga menara pengawal hanyalah sebuah kultus berkedok agama Kristen dan tahu ajaran yang sebenarnya, maka tidak ada satu orang Kristen pun yang mau menjadi anggota lembaga menara pengawal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Alasan lainnya mengapa orang Kristen turut ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah mereka mentaati perintah Tuhan Yesus. Di manakah kita bisa temukan perintah tersebut? Kita perhatikan video dari jw.org berikut ini. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus meminta agar kita memperingati pengorbanannya. Dia berkata, "Teruslah lakukan ini sebagai peringatan akan aku." Kita ulang kembali apa yang Tuhan Yesus minta untuk para muridnya lakukan. Dia berkata, "Teruslah lakukan ini sebagai peringatan akan aku." Tuhan Yesus berkata, teruslah lakukan ini. Apakah yang harus murid itu lakukan? Jika kita lihat malam itu, Yesus memberikan roti dan anggur agar para murid makan dan meminumnya. Itulah yang Yesus ingin para murid terus lakukan. Karena itu, semua murid Kristus segala abad dan segala zaman melakukannya. Mereka turut aktif berpartisipasi di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus tidak meminta para muridnya untuk menjadi pengamat. Nah, jika saksi Yehuwa memang mengaku sebagai murid Kristus dan mentaati perintah Tuhan Yesus, mengapa mereka tidak melakukannya? Jawabannya sederhana, karena pemimpin mereka bukanlah Kristus, melainkan badan pimpinan,
silakan klik bagian kanan atas untuk mengetahuinya lebih lanjut. Dan jika kita pelajari sejarah saksi-saksi Yehova, doktrin pembagian dua golongan ini, yaitu 144.000 orang pergi ke surga dan jutaan saksi Yehova lainnya hidup kekal di bumi Firdaus, merupakan doktrin yang direkayasa oleh presiden kedua lembaga menara pengawal, yaitu Joseph Rutherford, yang juga sekaligus adalah nabi palsu, karena pada tahun 1925 telah bernubuat kiamat dengan disertai kebangkitan nabi-nabi perjanjian lama. Silakan klik bagian kanan atas atau di bagian deskripsi ada link videonya. Karena ini dibuat oleh nabi palsu, pasti doktrin ini sesat dan akan membawa setiap saksi Yehova kepada kebinasaan kekal.